Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pangan. Mata kuliah IAD, IBD, ISD. Dosen pengampu Ibu Mawadatur Rahmah. Penjelasan ini akan dijelaskan oleh kelompok 1 yang terdiri dari Saudara Abid Naji Al-Azhari, Saudara Ahmad Romi Rahmatullah, Saudara Mida Septenur Hayati, Saudara Nisa Sabrina. Moto kami Dream, Plan, Do, yang artinya ialah bermimpi, merencanakan, kemudian kita melakukan. Apa itu IPTEK? IPTEK adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau kita jelaskan secara detail ya, ilmu adalah sumber pengetahuan yang bisa diuji dan dipraktekkan untuk berbagai hal. Pengetahuan adalah berupa wawasan yang didapatkan oleh seseorang dari berbagai sumber. Dan teknologi adalah sebagai hasil dari ilmu beserta pengetahuan manusia yang telah ada sejak zaman prasejarah. Berkembangnya globalisasi memunculkan perkembangan baru, seperti munculnya teknologi untuk mempermudah aktivitas individual. Ilmu pengetahuan dan teknologi sebenarnya selalu berjalan secara beriringan, terutama di bidang sains, komunikasi, permesinan, dan lain-lain. Jadi, pengertian IPTEK ialah sebagai sebuah sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi dan dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Kini perkembangan IPTEK yang semakin maju terutama di bidang sains, komunikasi, permesinan, dan lain sebagainya membuatnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat kemajuan IPTEK bagi kehidupan manusia. 1. Kehidupan manusia menjadi lebih praktis. 2. Ekonomis dan efektif. 3. Menghasilkan keuntungan secara material. 4. Mudahnya berkomunikasi tanpa batas. Nomor 5. Memperluas jaringan di berbagai aspek kehidupan. Bagaimana hubungan Al-Quran dan IPTEK? Hubungan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kaitannya sangat erat. Ilmu yang terdapat dalam Al-Quran ada yang langsung mudah dipahami karena tersurat langsung pada ayat-ayatnya. Namun ada pula ilmu yang dimaksud sulit dipahami, yaitu harus direnungkan terlebih dahulu, perlu pemikiran lebih lanjut karena hanya tersurat pada ayat-ayatnya. Ayat-ayat dalam Al-Quran selalu merangsang akal manusia untuk berpikir tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran secara bijak menghimbau agar manusia berilmu, sebab ilmu disejajarkan dengan keimanan. Sedangkan perihal teknologi, Al-Quran tidak menyebut secara detail. Namun, satu surat yang diprediksi oleh para ulama sebagai satu bukti inspirasi lahirnya teknologi, yakni Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Allah telah mengisyaratkan agar manusia mau belajar menguasai ilmu pengetahuan. Perintah Allah ini dalam firman-Nya berbunyi, yang mana artinya adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajari manusia dengan perantara kalam. Dia mengajari manusia apa yang belum diketahuinya. Selain itu, Allah juga memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia sejak awal penciptaan manusia sebagai pembeda dengan makhluk lainnya. Hal ini dapat dilihat pada surat Al-Baqarah ayat 31-33. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajari sesuatu ilmu kepada manusia yang tidak diberikannya kepada malaikat. Allah mengetahui segala yang terlahir maupun yang tersembunyi, dan ilmu Allah sangat luas.
meliputi segala rahasia yang ada di langit dan di bumi. Ilmu yang diberikan Allah kepada manusia hanya sebagian kecil saja dari seluruh ilmu Allah, seperti yang tercermin dalam firman Allah terdapat pada surat Al-Isra, yang mana artinya ialah, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Jadi di dalam Al-Quran selain untuk beribadah, Tuhan juga menyuruh kita untuk membaca dan belajar atau mencari ilmu. Ilmu akan membawa manusia kepada pengakuan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya orang-orang berilmu sajalah yang mudah menerima kenyataan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan iptek dibagi menjadi 4, yaitu 1. Zaman purba, 2. Zaman Yunani, 3. Zaman pertengahan, dan 4. Zaman modern. Zaman purba dikenal dengan zaman batu. Ciri ilmu yang dikembangkan adalah kemampuan mengamati, membedakan, memilih, dan melakukan percobaan. Hasil dari periode ini adalah pembuatan alat-alat batu yang kemudian lebih disempurnakan dengan besi dan pergunya, juga sistem bercocok tanah. Dan ini adalah salah satu contoh batu di zaman purba. 2. Zaman Yunani terjadi perubahan besar pada cara berpikir umat manusia dan babak dimulainya teknologi, antara lain ditemukannya dalil-dalil seperti Pythagoras dan Archimedes dan lain-lain. Tiga, zaman pertengahan. Zaman ini sering disebut zaman kegelapan karena perkembangan ilmu pengetahuan terhenti di Eropa. Agama Kristen mulai berkembang dan mendominasi kehidupan masyarakat Eropa. Namun sebaliknya, perkembangan iptek di dunia Islam mulai menonjol. Saya perkenalkan beberapa tokoh yang mengawali permulaan perbedaan teknologi Islam, antara lain Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi adalah seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Dan Ibnu Sina adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan kedokteran. Dan contoh-contoh lainnya. Zaman modern diawali dengan zaman Renaissance atau fase kebangkitan kembali iptek di Eropa. Orang mulai mengandalkan kekuatan rasio atau akal dan meninggalkan dogma-dogma agama. Ilmuwan zaman modern yang sangat terkenal dan sempat menjadi seorang number wahid ke sedunia ialah Wilhelm Gattesch atau dikenal dengan nama Bill Gattesch, pemilik Microsoft Corporation bersama sahabatnya Paul Allen. Ini adalah salah satu contoh salah satu contohnya. Dampak positif dan negatif iptek di bidang pangan. Perkembangan iptek dalam bidang pangan dimungkinkan karena adanya pendidikan, penelitian, dan pengembangan di bidang pertanian. Selain itu, perkembangan iptek dalam bidang pertanian akan berdampak positif dan negatif. Dampak tersebut antara lain: yang pertama, dampak positif. Dampak positif bisa kita ketahui dengan ditemukannya bibit unggul dalam memanfaatkan sinar zat radioaktif yang dapat mengadakan mutasi gen.
Di sini contohnya adalah padi varietas Mira 1, hasil seleksi pedigree dari penyinaran benih varietas Cisantana dengan sinar gamma yang berdosis 0,20 kg. Selain itu, dampak positif bisa kita ketahui dengan digunakannya mekanisasi pertanian untuk memanen hasil produksi, sehingga hasilnya lebih besar dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia. Contohnya yakni penggunaan combine harvester terhadap kehilangan hasil panen padi. Selanjutnya yakni pemberantasan hama dan membunuh kuman-kuman membusuk menggunakan radiasi yang bersumber dari tenaga nuklir. Contohnya, iradiator yang dilengkapi dengan sumber daya bahan radioaktif isotop kobalt 60 berkapasitas 2 megakuri untuk mengawetkan dan mensterilkan makanan, obat-obatan, bahan herbal, dan lain-lain. Dampak positif juga bisa kita ketahui dengan produksi ikan dan daging secara modern. Lalu teknologi modern mempergunakan kaleng dan lain-lain sebagai sarana pengawetannya, selalu tahan lama dan baunya tidak mengganggu lingkungan. Selanjutnya yakni zat kimia pengawet, perwarna, perasa, dan bentuk kemasan makanan. Ada juga dengan proses fermentasi pada makanan. Contohnya yakni fermentasi asam laktat untuk bahan pengawet makanan. Begitu juga dengan alat-alat teknologi modern pada makanan. Contohnya blender, rice cooker, dispenser, dan lain-lain. Selain dampak positif, kita juga harus mengetahui dampak negatif dari pengaruh iptek terhadap pangan. Dampak negatifnya antara lain yakni penangkapan ikan dengan bahan peledak dapat merusak kelestarian hidup ikan dan terumbu karang lainnya. Selanjutnya, dengan banyaknya pembangunan menyebabkan berkurangnya lahan hijau sehingga lahan yang seharusnya digunakan untuk menanam tumbuhan telah didirikan di atas gedung-gedung. Selanjutnya, yakni pemakaian pestisida, ternyata tidak saja hanya dapat memberantas hama tanaman, tetapi juga dapat membunuh hewan ternak, dapat meracuni hasil panen, bahkan dapat meracuni manusia itu sendiri. Yang terakhir yakni zat-zat kimia terkandung pada makanan juga tidak baik bagi tubuh. Contohnya, nitrat yang digunakan sebagai pengawet makanan dan rasa gurih dalam daging atau ikan. Hal tersebut dapat berbahaya bagi jantung. Saran, adanya kemajuan iptek hendaknya tidak mengubah fungsi sejati dari adanya iptek tersebut, yaitu untuk membantu kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia haruslah bijak dalam memanfaatkan iptek, baik itu dengan cara tidak menggunakan secara berlebihan maupun dengan memikirkan dahulu apa dampak atau akibat yang akan ditimbulkan dari kemajuan iptek, sehingga tidak membahayakan dirinya sendiri oleh orang lain maupun lingkungannya. Penutup dari pembahasan mengenai keterkaitan IPA dan teknologi dalam kehidupan manusia yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah diperlukan keberadaannya oleh manusia untuk membantu memenuhi kebutuhannya. Banyak hal yang telah diciptakan dari adanya iptek itu seperti alat komunikasi, transportasi, kemajuan dalam bidang pertanian, kesehatan, dan lain-lain. Manusia khususnya ilmuwan tidak hanya menciptakan teknologi untuk sarana memenuhi kebutuhan, namun juga menciptakan teknologi tersebut untuk kemanusiaan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.